Oke, ini adalah salah satu atau salah beberapa kolam yang ada di tempat kami. Ini sifatnya pribadi, walaupun di sini buat sekretariat, tapi di sini masih milik perorangan. Perkenalkan, nama saya Sugeng Supriyanto dari Mulyasari. Dan ini terkait ikan, itu hanya sekedar hobi yang lumayan memuaskan kantong dan lumayan bisa buat hiburan. Yuk, kita lihat. Ini kolam panjangnya ada 6 meter dengan lebar 3 meter, diisi sekitaran 8.000 sampai 10.000 ekor. Sekarang ukurannya sudah 57 sama 68, masih campur, belum dipisah-pisah. Jadi dalam waktu sekitaran 1 bulan di tempat saya pribadi di sini bisa mengeluarkan antara 100 sampai 180.000 ekor per bulan. Jadi seumpama dihitung-hitung untuk mendapatkan keuntungan 1 juta atau 2 juta itu sangat-sangat mudah lah. Intinya bermain ikan itu bukan gimana caranya mendapatkan keuntungan, tapi gimana caranya kita bisa merawat mereka dan kita bisa menjaga mereka. Kita lihat, yuk. Ikannya baru dikasih makan tadi sekitaran 3 jaman, jadi tidak terlalu kelihatan banyak. Kalau lagi kelaparan banget, ikan kalau cuma dikasih makan, wih, ramenya luar biasa. Dan ini masih satu saudara sama yang ini. Jadi ketika kita harus menelurkan satu indikan, ukurannya bisa dalam waktu sebulan itu bisa 5 sampai 6 ukuran. Jadi tidak mungkin kalau cuma kita memijahkan atau memproduksi ikan, ukurannya itu sama semuanya. Kita lihat nih, ukuran 79. Salah, 57. Ini ukuran 57, sudah mulai masuk ke 68. Nah, kalau seumpama dari kami petani, saya kan masuknya itu di petani. Ada namanya petani, ada namanya penjual. Ada yang namanya petani, ada juga namanya penjual. Dan kami di sini adalah petani. Jadi saya melihat ukuran 57 biasanya dari kami itu keluar harganya sekitaran di harga Rp210. Tetapi kalau seumpama di luar itu harganya sudah gede. Tentunya yang jualan juga menginginkan keuntungan, jadi harap maklum. Ini ukuran 57, masih ada sekitaran 10.000 ekor, insya Allah ada. Dan yang ini adalah adiknya. Walaupun mereka itu satu saudara, tapi ukurannya itu berbeda kan. Ini cenderung lebih kecil. Ini sekarang ukurannya udah 47. Maksudnya 47, 57 itu bukan panjangnya 7 cm atau 5 cm, tetapi adalah diameter badannya yang sebelah sini. Jadi kalau seumpama lingkaran ini ada yang namanya 47, berarti 4 sampai 7 mm. Bukan panjang ikannya ada 4 atau 7 cm. Untuk mengayak terkadang kan kalau seumpama yang masih awam, wah gimana sih cara untuk mengukur dan yang lainnya, itu ada yang namanya sortir. Oke, ini adalah tak sortir. Kalau seumpama kita masukin di sini, yang kecil itu akan keluar dan yang tidak keluar berarti itu ukurannya. Mohon maaf, walaupun ini ukurannya 47, malahan ini ayakannya adanya 46.
Jadi untuk mengukur ikan itu bukan diukur dari panjang ikannya, tetapi dari diameternya. Soalnya apa? Untuk memisahkan ikan itu bukan dilihat dari panjangnya, atau untuk mengukurnya bukan dari takaran panjang ikan, tetapi dari lubang atau bak sortirnya. Kalau seumpama ikan itu cenderung lebih gede atau nggak bisa keluar dari bak sortir, berarti itu adalah ukurannya. Ukurannya sangat bermacam-macam, mulai dari 1 sampai 2 mm ada, sampai terakhir nanti ada konsumsi, terus pokoknya sangat banyak. Nanti kita bahas di keterangan yang lebih simpel lagi. Kita lanjut ke sebelah sana. Selanjutnya ini adalah adik fungsinya yang tadi, ukurannya masih 46. Dia lebih dekat lagi, kita terkait ikan, insya Allah dalam keadaan sehat. Langsung mama kita pengen lihat yang lebih kecil lagi, ukurannya itu sekitaran 1 sampai 2 mili, itu ada di belakang sana. Kita lihat itu yang di belakang, yang di pagar tank. Tadi kita sudah melihat terkait ikan yang sudah lumayan besar, ukuran 4 sampai 7 mm. Sekarang ini ukurannya lebih kecil lagi. Kita sekarang untuk mengumpulkan atau memberi makan ikan itu peletnya sangat-sangat luar biasa halusnya. Kita bisa lihat ini seperti pasir, bahkan bisa lebih halus lagi dari pasir. Ada juga yang seperti tepung, tetapi saya jarang banget menggunakan itu. Ini ukuran ikan 1 sampai 2 mili. Jadi kemarin ini indukan sekitaran 1 kilo 7 ons. Ikannya sangat demplon. Jadi intinya kita mempunyai hobi, tetapi carilah hobi yang sekiranya bisa menghasilkan uang, dan hobi itu bisa tidak merugikan kita. Carilah hobi yang sekiranya bisa bermanfaat untuk lingkungan, dan carilah hobi yang sekiranya bisa mengisi kantong kalian. Jadi, itu bukan untuk mengeluarkan biaya mengobati ikan, tetapi untuk mengantisipasinya. Jadi ikan baiknya itu kita kelolanya itu melalui airnya dulu. Kalau untuk air, biasanya saya biasa menggunakan, ada dari beberapa produk. Yang pertama itu dari NASA, yaitu SOC. Ini tujuannya adalah untuk memfermentasi air. Selanjutnya ini juga sama, dari produknya Probio 7 atau Bio 7. Ini juga hampir sama dengan kegunaannya SOC, akan tetapi ini lebih lumayan banget. Sama, ini fungsinya adalah untuk memfermentasi air. Jadi seumpama ikan makan pelet atau makanannya, terus kalau semua kita menebarkan ini, nanti ujung-ujungnya kotoran ikan yang keluar akan dimakan lagi. Dari situ tentu kita akan lebih irit terkait pakannya. Selanjutnya ada dari E4. Saya juga sering menggunakan E4
Ini hampir sama, tapi biasanya kalau E4 saya menggunakannya atau mengaplikasikannya itu menggunakan pelet, bukan untuk airnya. Selanjutnya ini ada beberapa obat, tapi saya nggak bisa menyebutkan mereknya ya. Sebutin. Kalau ikan, terutama jenis lele, jangan merasa sayang untuk mengeluarkan biaya lebih mahal terkait pakan. Kalau saya pribadi itu, mohon maaf, saya sensor ya yang ini. Yang ini saya biasanya untuk nafsu makan. Jadi jangan khawatir, seumpama ikan lele itu makannya banyak, kita boros makan. Padahal kalau seumpama untuk lele, pakaian atau makanan yang dimakan sama itu akan menjadi daging, atau bisa dikatakan juga SCR-nya. Maka aja 1:1. Cuma 1 kilo pakan, insya Allah nanti bisa menjadi 1 kilo daging. Di sini juga ada beberapa macam. Kalau semua pengen kepo atau pengen tahu, main aja di sekretariat kami di Warna Tamu di Mingasari. Biasanya kami menggunakannya rempah-rempah seperti temulawak, kunir, jahe, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk nafsu makan, bukan untuk membuat obat. Kalau semua ikan itu kita perhatikan dengan sama, insya Allah nanti ikan itu juga akan memberikan timbal balik yang luar biasa. Ingat, Tuhan juga pernah menjanjikan kepada kita, selagi kita menjaga dan merawat ciptaan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan. So, jangan khawatir untuk berternak atau berbudidaya ikan. Di sini di tempat saya pribadi itu ada sekitaran 23 kolam, terdiri ada yang 6 meter, ada yang 3 meter, ada yang 6 kali 4, ada yang 3, 4, ada juga yang 12 meter. Dan dulu awal-awal saya itu budidayanya ikan gurame, tapi lantaran kebutuhannya lumayan besar atau lumayan cepat, jadi berpindah ke ikan lele. Untuk ikan lele sendiri sangat menyenangkan. Nanti kita bisa berbagi informasi yang luar biasa. Mungkin kalau sama kali ini saya akan menjelaskan tidak terlalu panjang. Kalau seumpama ada yang bingung atau ada yang merasa bertanya-tanya, lagi-lagi saya tawarkan main ke sekretariat. Oke, bagi kalian yang suka berfermentasi, entah itu di dunia perikanan, dunia pertanian, dan dunia perhewanan atau peternakan, pasti nggak asing dengan yang namanya tetes tebu. Saya bisa melihat tak? Biasanya tetes tebu kita memanfaatkannya untuk mengembangkan plankton atau semacam bakteri baik untuk ikan. Jadi kalau yang tadi obat-obatan yang tadi kayak SOC, E4, terus Probio 7 atau Bio 7 itu pasti nantinya akan dikembangbiakan dengan salah satunya ini, tetes tebu atau molase. Nah, ini untuk mendapatkan molase yang baik dan molase yang benar-benar baik di daerah Madinah, dan harganya juga lumayan. Nah, tapi kalau semua kita punya relasi yang banyak, teman yang banyak, jangan khawatir. Mari kita berteman